Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rarawati dengan NIM 211411028 Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Faijah, SEIMH. Baik, berikut video wawancara dengan ketiga orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Kak siapa? Perkenalkan, saya Kak Teguh. Kak Teguh, pekerjaannya apa? Di sini saya bekerja sebagai perawat di Puskesmas Pangkoh. Tujuan dan makna bekerja menurut Kak Teguh apa? Tujuan dan maknanya yang pasti yang pertama mencari rezeki, yang kedua mencari pengalaman, mencari teman yang luas, setelah itu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga masyarakat sehat. Menurut Kak Teguh, waktu adalah uang itu seperti apa? Menurut saya yang pertama pastinya jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang ada. Jangan juga kita menunda-nunda waktu pekerjaan. Itu hendaklah kita hidup menghargai waktu, yang terutama yang paling penting yaitu sebisa mungkin kita memanajemen waktu. Gimana caranya Kak Teguh mengatur waktu bekerja dengan waktu ibadah? Caranya yang pertama kita pintar-pintar memanajemen waktu. Setelah itu karena kami bekerjanya per shift, jadi bisa bergantian dengan kawan satu shift untuk beribadah supaya beribadah kita tepat waktu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kakak siapa? Nama saya Badarudin Saputra. Baik, Kak Badar sekarang sedang menjalankan usaha apa? Usaha saya bergerak di bidang kuliner malam, saya disebut juga dengan angkringan. Usaha apa yang Kak Badar sekarang jalankan? Usaha saya bergerak pada bidang kuliner malam, ya bisa disebut dengan angkringan. Dan jelaskan terkait modal usaha. Modal usaha saya itu dari tabungan saya sendiri. Terus produknya Produknya itu ada pada makanan berat dan makanan ringan. sama jalur distribusi. Jalur distribusinya karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, itu cukup menggunakan motor saja sudah cukup. Pelayanan seperti apa yang Kak Badar jalankan di usaha Kak Badar? Pelayanannya tentu seperti pelayanan bintang 5 ya, dengan sopan santun gitu. Etika bisnis Rasulullah seperti apa yang Kak Badar terangkan ke usaha Kak Badar? Jujur dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dengan Kak siapa? Dengan Melsa. Baik, Kak Melsa, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang konsumsi dan konsumen. Yang pertama, bagaimana menurut Kak Melsa tentang konsep konsumsi yang Kak Melsa terapkan selama ini? Baik, konsep konsumsi yang saya terapkan selama ini tuh kayak saya kan seorang muslim, jadi ya harus sesuai dengan syariat Islam, kayak memperhatikan kehalalannya kalau berbelanja gitu, kayak nggak boleh boros, membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan gitu. Tentunya konsumsi yang baik-baik lah gitu, nggak di luar larangan Islam. Apa sih tujuan konsumsi menurut Kak Melsa sendiri? Menurut saya sih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa kebutuhan rohani maupun jasmani. Gitu. Sepemahaman Kak Melsa nih, bagaimana Islam mengatur etika konsumen dan konsumsi dalam Islam? Menurut saya etika konsumen dan konsumsi itu sangat diatur oleh Islam, kayak misalnya memperhatikan kehalalannya, memperhatikan kualitas produknya, kayak lebih sederhana, kayak misalnya gak boleh nih melakukan penawaran di atas penawaran orang lain gitu kalau bagi konsumen. Kemudian kayak pengeluaran
sama pemasukan tuh nggak boleh lebih besar pengeluaran, kayak harus sesuai, serta kayak melihat nilai-nilai kemaslahatannya gitu. Terima kasih Kang Lesta sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi wawancara narasumber pertama dapat ditinjau dari etika bekerja dalam Islam, bahwa pekerjaan narasumber sesuai dengan etika bekerja dalam Islam, yaitu asalah baik dan bermanfaat, itqan bekerja bersungguh-sungguh tanpa asal-asalan, ihsan optimal dalam melakukan kebaikan, mujahadah yaitu artinya berjuang dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan aturan Islam, ta'awun yaitu bekerja sama, tolong-menolong dan membantu sesama manusia, dan mencermati nilai waktu. Narasumber dapat manajemen waktu ibadah dan bekerja. Jadi narasumber pertama bekerja sudah sesuai dengan etika bekerja dalam Islam. Dari wawancara narasumber kedua dapat ditinjau dari konsep kewirausahaan Islam, bahwa konsep kewirausahaan yang dilakukan narasumber kedua sudah sesuai dengan konsep kewirausahaan Islam. Dapat dilihat dari usahanya, awal pembangunan usahanya, produk-produknya, jalur distribusinya, dan pelayanan terhadap konsumennya. Menurut saya, apabila ditinjau dari etika bisnis Rasulullah, etika yang dijalankan dalam usaha narasumber kedua sesuai dengan etika bisnis Rasulullah. Dapat dilihat bahwa narasumber tersebut jujur dan amanah dalam usahanya. Dari wawancara narasumber ketiga, jika ditinjau dari etika konsumen dan konsumsi dalam Islam, hal tersebut sudah sesuai dan dapat dilihat dari jawaban narasumber, seperti memperhatikan produk, tidak melakukan penawaran di atas penawaran orang lain, pengeluaran dan pemasukan harus sesuai, serta melihat nilai kemaslahatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon